Hah? Kreatif agensi bisa jadi buzzer pemerintah? Halo Bapak dan juga teman-teman, pada video kali ini saya Kania Satria Laksmi akan menganalisis sebuah kasus yang berupa mitigasi resiko yang dialami oleh perusahaan kreatif di Indonesia, yaitu Creative Fox. Nah, saya memilih kasus ini karena kasus ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat menghadapi krisis reputasi yang muncul akibat persepsi publik, meskipun belum ada keputusan hukum yang membuktikan bahwa tuduhan tersebut itu benar atau enggaknya. Nah, bagi yang belum tahu, Creative Fox sendiri itu merupakan kreatif agensi atau perusahaan media kreatif yang cukup terkenal di Indonesia. Kalau kalian tahu, kantornya itu dekat UNJ di stasiun Velodrome. Nah, mereka itu banyak banget memproduksi konten-konten digital dan bekerja sama dengan berbagai brand ataupun instansi. Nah, pada tahun 2026, nama Creative Fox ini menjadi perbincangan setelah muncul tuduhan di media sosial yang mengaitkan mereka dengan aktivitas sebagai buzzer pemerintah. Nah, tuduhan tersebut berkembang setelah adanya pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Bakom RI, yang kemudian memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Akibat dari isu tersebut, reputasi perusahaan Creative Fox itu mulai dipertanyakan. Nah, apalagi di era media sosial dan globalisasi ini, informasi dapat menyebar secara cepat, bahkan sebelum informasinya itu terbukti benar atau enggak. Nah, karena opini publik itu sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, ini dapat menjadi resiko besar bagi perusahaan karena kepercayaan itu merupakan aset yang sangat penting gitu. Jika masyarakatnya sudah mulai meragukan integritas perusahaan, dampaknya itu bisa menurunnya kepercayaan para masyarakat kepada perusahaan tersebut, hilangnya peluang kerja dengan klien, hingga menurunnya citra perusahaan. Sebagai bentuk mitigasi resiko, akhirnya Creative Fox kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan resmi melalui media sosial yang diunggah di TikTok dan juga Instagram. Nah, dalam pernyataan tersebut mereka menegaskan bahwa perusahaan Creative Fox tidak pernah menghadiri maupun terlibat dalam agenda yang dimaksud bersama si Bakom RI tersebut, termasuk dalam bentuk kerjasama ataupun kesepakatan lainnya. Selain itu, Creative Fox juga menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen itu untuk berjalan secara mandiri dan independen. Nah, dan juga Creative Fox itu akan selalu bertanggung jawab dalam setiap karya yang mereka buat dan mereka publikasikan. Jika dianalisis menggunakan perspektif komunikasi antar pribadi dalam dunia bisnis, terdapat strategi komunikasi yang dilakukan oleh Creative Fox. Yang pertama, adanya klarifikasi. Perusahaan Creative Fox akhirnya tidak memilih untuk diam saja, melainkan segera memberikan balasan atau penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas. Nah, langkah ini penting karena dalam komunikasi krisis, kecepatan merespon itu dapat mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar. Yang kedua, adanya membangun kepercayaan atau trust building. Nah, melalui kalimat yang menekankan independensi dan integritas, perusahaan Creative Fox berusaha meyakinkan kembali kepada stakeholder bahwa mereka tetap menjalankan bisnis secara profesional. Nah, dalam komunikasi antar pribadi itu, kepercayaan merupakan hal utama yang sangat penting gitu dalam membangun hubungan yang sehat antar komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, adanya keterbukaan atau transparansi. Walau si Creative Fox itu nggak menjelaskan kronologinya secara rinci, si Creative Fox ini mengumumkan gitu sikap yang terbuka dengan memberikan pernyataan resmi kepada publik. Nah, hal ini tuh bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi langsung dari perusahaan, bukan hanya membaca rumor-rumor yang beredar gitu di media sosial. Nah, namun menurut saya masih terdapat beberapa kekurangan dalam strategi komunikasi tersebut. Mungkin pernyataan yang disampaikan itu bersifat satu arah gitu. Perusahaan Creative Fox ini belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai kronologi atau bukti yang dapat memperkuat klarifikasi mereka. Karena di era digital saat ini, masyarakat cenderung menginginkan informasi yang lebih lengkap dan juga transparan, agar rasa percaya mereka tuh dapat kembali terbentuk. Oleh karena itu, selain memberikan pernyataan resmi, perusahaan juga dapat membuka ruang dialog atau mediasi gitu melalui konferensi pers atau mungkin sesi Q&A yang dapat menjelaskan lebih mendalam gitu kepada publik.
Dari kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting gitu yang dapat kita ambil. Yang pertama, perusahaan harus memiliki strategi komunikasi krisis yang cepat dan juga jelas dan juga konsisten. Yang kedua, reputasi perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh fakta tetapi juga ditentukan oleh persepsi masyarakat. Ketika sebuah isu itu berkembang di media sosial, perusahaan harus segera merespons agar opini publik tidak semakin meluas. Yang ketiga, komunikasi yang efektif juga bukan hanya menyampaikan klarifikasi saja, tetapi juga membangun hubungan gitu yang didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan juga empati terhadap kekhawatiran publik. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa kasus Creativefox ini merupakan contoh bagaimana sebuah perusahaan itu menghadapi resiko reputasi akibat tuduhan yang berkembang di ruang digital. Lalu, klarifikasi resmi dari Creativefox ini berusaha memitigasi resiko tersebut dan mempertahankan kepercayaan stakeholder. Meskipun demikian, komunikasi krisis yang lebih terbuka dan interaktif akan menjadi langkah yang lebih efektif untuk menjaga kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, semoga teman-teman dapat paham penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.